Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah ala wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur tidak lain hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya melimpahkan, memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari ini atas karunia, nikmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul di masjid ini. Tidak lain adalah dalam rangka mengingat Allah, dalam rangka mengisi waktu kita dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu sekalian, sudah semestinya bagi seorang mukmin itu dalam hidupnya sudah selayaknya hidupnya itu, umurnya itu, waktunya itu lebih banyak digunakan untuk urusan-urusan ibadah, untuk urusan-urusan akhirat. Kenapa? Karena akhirat, ibadah itu bagi seorang mukmin adalah tujuan hidup, Pak. Makanya sebagai seorang mukmin itu sudah selayaknya umurnya, waktunya itu harus lebih banyak dihabiskan untuk ibadah, untuk urusan akhirat dibandingkan dengan urusan dunianya. Makanya Al-Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah menyebutkan bahwasanya ar-rajulu salasatun. Manusia itu dalam memanfaatkan waktunya, manusia itu dalam memanfaatkan umurnya ada 3 golongan, kata beliau, Pak. Golongan pertama adalah ar-rajulu syaghalahu ma'adahu an ma'ashihi. Golongan pertama dalam memanfaatkan hidupnya itu ada golongan yang umurnya itu, waktunya itu lebih banyak disibukkan dengan urusan akhirat dibandingkan dengan urusan dunia. Ini golongan pertama, Pak, Ibu sekalian. Kemudian golongan yang kedua adalah warajulu syaghalahu ma'ashihi an ma'adihi, yaitu golongan yang lebih banyak waktunya itu dihabiskan, digunakan untuk urusan-urusan dunia dibandingkan urusan-urusan akhirat. Baru kemudian golongan yang ketiga adalah orang-orang ya warajulun saghalahu
huma ma'an, yaitu golongan orang-orang yang dalam umurnya itu antara dunia dan akhiratnya imbang, Pak, sama. Jadi ada 3 golongan. Yang lebih banyak dengan urusan akhirat, lebih banyak dengan untuk urusan dunia, atau yang ketiga dunia dan akhiratnya sama. Nah, kata beliau Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan apa? Golongan yang pertama itu, Pak, Ibu sekalian, yang lebih banyak waktunya digunakan untuk akhirat, kesehariannya itu kalau dihitung-hitung 24 jam itu lebih banyak untuk ibadah dibandingkan untuk dunia. Maka kata beliau golongan yang seperti ini wahuwa minal muflihin, golongan yang selamat, golongan yang sukses, golongan yang beruntung, Pak. Yaitu orang-orang yang umurnya, waktunya lebih banyak digunakan untuk urusan akhirat dibandingkan urusan dunia. Adapun golongan yang kedua tadi, yaitu orang-orang yang lebih banyak umurnya itu digunakan untuk nyari dunia dibandingkan dengan akhirat. Maka kata beliau orang yang seperti ini, golongan yang seperti ini wahuwa minal muhlikin, yaitu golongan orang-orang yang celaka, Pak. Celaka kalau sampai kita mengaku sebagai seorang muslim, seorang mukmin, namun waktu kita Bapak Ibu lebih banyak digunakan untuk dunia dibandingkan untuk ketaatan ibadah kepada Allah. Adapun golongan yang ketiga, Pak, yaitu golongan yang dunia dan akhiratnya imbang. Kira-kira golongan yang seperti ini masuk golongan mana? Kata beliau wahuwa minal mukhatirin. Orang yang dunia dan akhiratnya imbang itu, Pak, itu adalah golongan orang-orang yang berada pada posisi yang membahayakan. Bahaya kalau sampai ada orang ngaku muslim tapi dunia dan akhiratnya imbang. Nah, padahal ya kalimat dunia dan akhirat imbang itu kan sering sekali terdengar di telinga kita. Wah, kita ini ya pokoknya dunia dan akhirat itu harus imbang. Kan sering sekali kita mendengar omongan begini. Padahal Bapak Ibu di mata para pendahulu kita, para ulama terdahulu, yang namanya dunia dan akhirat itu gak bisa imbang. Kenapa? Pertama, karena apa? Akhirat itu tujuan, Pak. Dunia itu hanya sarana. Sehingga antara tujuan dan sarana ini beda, gak bisa imbang. Kemudian yang kedua, kenapa dunia dan akhirat itu gak boleh imbang? Karena Allah sendiri yang menyebutkannya di dalam Al-Quran. Beberapa kali misalkan Allah Ta'ala mengingatkan kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya urusan akhirat itu lebih baik bagi kamu dibandingkan urusan dunia. Jadi sangat jelas sekali ya Bapak Ibu sekalian, antara urusan dunia dengan akhirat itu gak boleh imbang. Orang yang menjadikan urusan dunia dan akhiratnya itu imbang, berarti posisi dia berada di posisi yang membahayakan, minal mukhatirin tadi. Nah, makanya bersyukurlah kita semua Bapak Ibu kepada Allah, karena pada malam hari ini kita semua masih bisa mengisi umur waktu kita untuk ibadah. Ya, sehingga sudah selayaknya marilah Bapak Ibu sekalian kita jadikan, kita rubah mindset kehidupan kita ya di dunia ini agar sebagai seorang mukmin selalu memikirkan urusan-urusan akhirat, selalu menjadikan waktu dan umurnya itu lebih banyak untuk urusan akhirat, untuk urusan ibadah dibandingkan dengan urusan dunia. Jangan sampai imbang. Sekali lagi, karena kadang orang yang bilang dunia akhirat itu imbang, coba kalau ditanya bener imbang gak? Kebanyakan gak jujur, Pak. Kebanyakan ibu, orang-orang yang bilang dunia dan akhirat itu harus imbang, coba kalau ditanya dengan jujur, kira-kira bener-bener imbang gak dunia sama akhirat dia? Nyatanya kan tidak. Untuk kerja sehari bisa 8 jam. Untuk sholat saja palingan kalau
satu kali waktu sholat 10 menit, itu paling cuma sejam. Lah, bagaimana mungkin orang itu mengatakan dunia dan akhirat imbang, sedangkan satu harinya saja kalau dihitung-hitung lebih banyak untuk urusan dunia. Maka kebanyakan orang yang bilang dunia dan akhirat itu imbang itu kebanyakan itu bohong. Ya, sehingga sebagai seorang mukmin, Bapak Ibu sekalian, marilah ya kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yaitu selalu memaksimalkan waktu dan umur kita ini untuk beribadah kepada Allah, untuk sibuk dengan perkara-perkara ibadah, perkara-perkara akhirat. Lah, salah satu perkara ibadah yang memiliki nilai keutamaan yang begitu besar di mata Allah Ta'ala adalah dengan hadir di majelis ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana yang diamanahkan ke saya ya, untuk materi yang akan kita kaji, akan kita bahas pada kesempatan majelis taklim pada malam hari ini adalah ya masalah seputar tentang menapak tilas jejak ya para salaf terdahulu dalam mempelajari ilmu agama. Jadi kita akan melihat sejauh mana Bapak Ibu sekalian kehidupan para pendahulu kita. Ya, para salaf terdahulu itu dalam urusan belajar ilmu agama, Pak. Di mana perkara ini kalau kita betul-betul membacanya, kalau kita membaca bagaimana kesungguhan, keseriusan para pendahulu kita, para salaf terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in dalam belajar ilmu agama itu kita akan malu mendengarnya, Pak. Kita akan malu ketika kita membaca bagaimana kesungguhan, keseriusan, keikhlasan, kejujuran para pendahulu kita dalam belajar ilmu agama. Kita nanti akan malu sendiri. Betapa kita ini sangat jauh sekali dibandingkan kesungguhan dan keseriusan mereka. Kisah-kisah tentang kesungguhan para salaf terdahulu dalam belajar ilmu agama ini, Pak, kalau kita baca, kita dalami dengan seksama, kita akan betul-betul tercengang dan heran seakan-akan kita ini percaya nggak percaya. Bagaimana nanti kalau kita lihat kesungguhan para salaf dalam belajar ilmu agama itu percaya nggak percaya? Kenapa? Karena peristiwa, cerita-cerita seperti itu di zaman sekarang hampir punah, hampir nggak ada, Pak. Hampir nggak ada orang-orang yang punya kesungguhan, keseriusan belajar ilmu agama sebagaimana orang-orang terdahulu belajar ilmu agama itu seakan-akan itu kayak dongeng. Karena kalau kita lihat realita zaman sekarang hampir nggak ada itu. Makanya nanti kalau kita bahas cerita-cerita itu, kisah-kisah itu, seandainya kisah-kisah itu tidak dituliskan secara ya sanad oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, bisa jadi kita ini menganggap alah cerita itu cuma dongeng belaka. Emang ada orang kayak gitu? Tapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, kisah-kisah tentang bagaimana kesungguhan, keseriusan para salaf kita terdahulu dalam belajar ilmu agama itu begitu luar biasa. Dan ini, Pak, yang menjadi poin penting, Pak. Kenapa para salaf terdahulu itu disebut oleh Allah Ta'ala, disebut oleh Nabi SAW sebagai khairul qurun, Pak. Sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi itu para salaf, Pak. Rahasianya apa, Ibu sekalian? Rahasianya ada pada ilmu agama mereka. Padahal kalau mau dihitung-hitung zaman sekarang dari sisi kemajuan lebih dibandingkan zaman terdahulu ya. Dari sisi kemajuan zaman masih terbelakang. Teknologi belum ada. Tapi kenapa Nabi di dalam Al-Quran, bahkan Allah Ta'ala ya, Nabi di dalam hadis ya, kemudian Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyebut mereka itu sebagai sebaik-baik generasi? Ternyata rahasianya ada pada kesungguhan mereka dalam belajar Al-Quran. Nah ini nanti sekali lagi Bapak, nanti kalau panjenengan kita semua ya toh
membaca riwayat-riwayat tentang para salaf terdahulu dalam belajar ilmu agama itu seakan-akan di zaman sekarang ini hampir nggak ada Pak orang model kayak gitu. Yang ada orang zaman sekarang ini lomba mereka, kesungguhan mereka itu untuk nyari kesuksesan dunia. Inilah diantara yang membedakan. Makanya kalau kita mau melihat kesungguhan para salaf terdahulu dalam mencari ilmu agama, jenengan bisa lihat bagaimana kesungguhan manusia zaman sekarang nyari dunia. Ya kayak gitu. Kalau orang terdahulu seriusnya itu nyari ilmu agama, nyari akhirat, sedangkan di zaman kita ini keseriusannya, kesungguhan manusianya hanya untuk urusan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ya Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita akan bahas perkara ini, kita akan kaji, kita akan bacakan nanti riwayat-riwayatnya seperti apa. Ya, kisah-kisah semangat para salaf kita terdahulu dalam belajar ilmu agama. Baik, sebelum kita masuk kepada menapaki, melihat jejak-jejak, ya riwayat-riwayat, kisah-kisah tentang para salaf terdahulu dalam belajar ilmu agama itu seserius apa sih? Ini kan bikin kita penasaran, bikin kita ini pengen mencontoh mereka harusnya kan. Nah, sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu Bapak Ibu, ya terkait masalah fadlul ilmi wa ahlihi dulu. Bab yang penting sekali untuk kita ketahui yaitu tentang masalah keutamaan ilmu agama dan keutamaan orang yang mempelajarinya. Nah ini agar tujuannya bab ini kita bahas dulu. Kenapa Pak Ibu? Agar kita ini lebih terdorong lagi untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena belajar ilmu agama itu ternyata memiliki keutamaan yang begitu dahsyat, memiliki kedudukan yang begitu tinggi Pak. Baik, beberapa keutamaan yang akan kita sebutkan tentang ilmu agama dan keutamaan orang yang belajar ilmu agama itu seperti apa. Baik, yang pertama bahwasanya dikatakan anna talabal ilmi ya min faridatin fiddin. Bahwasanya belajar ilmu agama itu Pak, keutamaannya belajar ilmu agama itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah ini saya kira semua sudah tahu ya, bahwasanya hukum belajar ilmu agama itu hukumnya adalah fardu ain Pak. Fardu ain Ibu sekalian. Jadi kewajiban belajar ilmu agama ini Bapak Ibu tidak bisa diwakilkan. Nggak bisa suami bilang ke istrinya, Bu kamu aja yang berangkat ngaji, saya tak di rumah. Nggak bisa begitu. Jadi yang namanya fardu ain itu Bapak Ibu adalah kewajiban bagi setiap itu apa? Individu, sehingga nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa Bapak cuma nyuruh anaknya saja ngaji sedangkan bapaknya nyantai-nyantai di rumah, nggak bisa. Ya. Nah, jadi makanya sekali lagi ya, keutamaan ilmu agama di dalam Islam itu bahwa belajar ilmu agama itu wajib Pak. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih dan kita semua sudah sering mendengarnya. Rasul SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Belajar ilmu agama itu adalah faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Ala kulli itu apa? Kewajiban bagi setiap muslim. Sehingga yang namanya kewajiban fardu ain sekali lagi tidak boleh diwakil-wakilkan. Tidak boleh. Harus semuanya belajar ilmu agama. Lah, ini adalah namanya faridatun ala kulli muslimin. Lah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengetahui belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim, berarti orang yang sengaja meninggalkan ilmu agama, sengaja malas-malasan belajar ilmu agama, itu termasuk dosa di mata Allah Ta'ala. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau kita malas belajar ilmu agama, jangan dikira itu bukan dosa Pak.
dosa. Kenapa? Karena belajar ilmu agama itu wajib, sehingga orang yang malas tidak mau mempelajarinya berarti dia telah berdosa kepada Allah. Dosanya apa? Meninggalkan kewajiban. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, ini harus menjadi peringatan penting bagi kita yang mungkin masih suka menyepelekan belajar ilmu agama. Sehingga kita tahu ya, belajar ilmu agama itu kedudukannya wajib sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Sebagaimana kewajiban sholat, sebagaimana kewajiban puasa, wajib Pak. Wajib belajar ilmu agama itu, cuman memang waktunya tidak ditentukan. Waktunya tidak ditentukan, tidak diatur waktunya oleh syariat. Tapi apa? Yang penting sebagai seorang muslim, mereka itu wajib belajar ilmu agama. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, saking wajibnya belajar ilmu agama itu nanti termasuk perkara yang pertama kali Allah Ta'ala tanyakan di padang mahsyar itu tentang ilmu, Pak. Ya, dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, la yazalu qadamul abdi yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba ketika di padang mahsyar nanti, karena kita nanti setelah meninggal, ya, seorang hamba itu kan akan berpindah alam ke alam barzah, namanya alam kubur. Setelah dia di alam kubur menunggu hari kebangkitan, datangnya hari kiamat, maka berpindah dari alam kubur, dibangkitkan semuanya, berkumpul semua manusia di padang mahsyar. Lah, di padang mahsyar ini semua manusia akan menunggu hisab, Pak. Nanti kan kita akan dihisab satu persatu, itu amal kita, semuanya akan dihisab oleh Allah. Perbuatan-perbuatan kita semuanya akan dihitung-hitung oleh Allah. Kira-kira baik buruknya selama hidupnya itu lebih banyak mana? Itu hisab. Lah, untuk nunggu dari kita berdiri di padang mahsyar sampai ditegakkannya hisab itu nunggunya berapa, Pak? Dalam riwayat dikatakan apa? Khamsina alfasana, 50.000 tahun, Pak. Jadi nanti kita nunggu ditegakkannya hisab berdiri di padang mahsyar itu lamanya seperti itu. Nah, jadi sehingga di sini ada pelajaran berharga ya, bahwasanya kehidupan kita ini masih panjang. Bukan sekedar di dunia saja perjalanan kita ini, bukan selesai di dunia selesai, bukan, Pak. Perjalanan kita masih panjang di dunia itu paling lama berapa sih? 70 tahun, Pak. Kebanyakan kan a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sana, kata Nabi, umur umatku itu rata-rata 60 sampai 70. Yang lebih daripada 70 itu bonus dari Allah Ta'ala. Tapi rata-rata 60 dan 70, Pak. Lah, sedangkan nanti kita di alam kubur saja itu bisa lebih lama. Belum lagi nanti ketika di padang mahsyar itu disebutkan dalam hadis, lamanya seorang hamba nanti menunggu datangnya hisab di padang mahsyar 50.000 tahun. Belum nanti setelah hisab ada mizan, Pak. Hisab itu kan untuk memilih, membandingkan antara kebaikan dan keburukan lebih banyak mana. Lah, nanti setelah hisab ada yang namanya mizan. Apa itu mizan? Mizan itu timbangan, tapi timbangan mizan itu beda dengan hisab. Kalau hisab itu dilihat dari sisi kuantitas, banyak sedikitnya, lebih banyak mana. Tapi kalau mizan ini, Pak, Ibu, mizan itu nanti yang akan dilihat dari amal kita kualitasnya, Pak. Makanya ada orang dihisab itu nanti amalnya nampak banyak banget, kayak penggunung begitu. Tapi nanti ketika di mizan kelihatan betapa sedikitnya, ringannya amalnya, itu nggak ada timbangannya, nggak ada beratnya. Kenapa? Karena kualitas amalnya jelek. Mungkin ketika beramal nggak ikhlas, mungkin ketika beramal nggak mengikuti sunnah, mungkin ketika beramal ingin dilihat manusia, mungkin ketika beramal dalam keadaan malas-malasan. Lah, itu yang menjadikan amal kita itu nanti timbangannya ringan. Sekalipun nampak banyak, tapi karena tadi banyak apa ya tadi? Banyak kotoran-kotorannya. Lah, itu nanti akan terlihat di mizan. Lah, kita bicara tentang yaumul, ya, padang mahsyar tadi, Pak. Ketika kita sedang menunggu di padang mahsyar selama 50.000 tahun itu, kaki kita, kata Nabi, kaki kita semua itu gak akan bergeser dari tempat kita berdiri sampai setiap kita ditanya tentang 4 hal.
Di antaranya ditanya tentang umur, Pak. Habis buat apa umurnya? Ya, habis buat apa umur? Ditanya nih, dipertanggungjawabkan umur itu, Pak. Ibu sekalian. Kemudian ditanya tentang apa? Yang kedua yang Allah Ta'ala tanya tentang masa kesehatan kita. Tentang kesehatan kita ini, dihabiskan buat apa ketika sedang sehat? Keselamatan, kesehatan badan kita, jasmani kita ini dicapaikan buat apa tenaganya? Ditanya, Pak. Jadi kesehatan kita ini jangan dikira nggak dihisap nanti, ditanya kita ini. Dikasih nikmat sehat, buat apa selama kamu sehat itu? Ditanya oleh Allah. Kemudian adalah apa? An ilmihi. Ditanya tentang ilmu, Pak. Belajar ilmu nggak? Ditanya. Kalau belajar ditanya lagi, diamalkan nggak ilmunya? Jadi ditanya dulu pertama, dulu ketika di dunia belajar ilmu agama enggak? Mempelajari peringatan-peringatan ayat-ayat Allah tidak? Kalau dijawab tidak, sudah habis. Kalau ditanya, iya ya Allah, saya belajar. Saya hafal Quran, saya hafal hadis, saya belajar di Timur Tengah selama puluhan tahun. Ditanya dulu, belum selesai. Ilmu yang kamu pelajari diamalkan enggak? Kalau diamalkan akan selamat. Tapi kalau sekedar belajar saja tanpa diamalkan, akan Allah Ta'ala berikan siksaannya. Baru kemudian yang keempat yang ditanya itu apa? An malihi. Tentang harta kita, Pak. Jadi berat, harta itu juga berat. Karena kita akan ditanya tentang harta kita. Ditanya apa tentang harta itu? Kata Nabi, pertama ditanya dua perkara tentang harta kita. Ditanya dari mana kita dapat hartanya. Dari yang halal, atau dari yang haram, atau dari yang syubhat. Ditanya itu sama Allah. Kemudian baru kalau dari yang halal ditanya lagi. Setelah kamu dapat dari yang halal, dibelanjakan untuk apa itu harta? Lebih banyak mana antara buat hura-huranya atau buat infak sodakohnya? Ditanya. Masya Allah. Makanya berhati-hatilah. Salah satu perkara yang tadi akan ditanyakan oleh Allah tentang ilmu, Pak. Masing-masing kita nanti akan ditanya ketika di dunia belajar ilmu enggak? Allah sudah turunkan Al-Quran, Allah sudah utus Nabi yang membawa peringatan, membawa ilmu. Kamu pelajari tidak? Ini semua ditanya oleh Allah. Jadi dahsyatnya ilmu agama sampai-sampai masing-masing kita semua nanti akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban. Apa hak kita kepada Al-Quran? Belajar enggak? Sudah diturunkan Al-Quran, kamu pelajari enggak Al-Quran itu? Kamu baca enggak? Kamu hafal tidak? Lah itu semua sekali lagi akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dalil-dalil, Pak, yang menunjukkan bahwa belajar ilmu itu wajib. Kenapa? Karena sampai-sampai kita akan dihisab, ditanya oleh Allah ketika kita tidak belajar ilmu agama. Baik, ini ya tentang keutamaan ilmu. Jadi ilmu agama itu mempelajarinya hukumnya wajib. Adapun ilmu dunia Bapak Ibu, ilmu dunia itu mempelajarinya hukum asalnya mubah, boleh. Hukum asalnya boleh. Kadang-kadang bisa berubah. Kalau ternyata nanti ya ada hal-hal yang haram, hal-hal yang sifatnya maksiat, belajar ilmu dunia jadi haram juga. Mengikuti. Kalau nanti ternyata ada hal-hal yang membantu untuk syariat, untuk mengerjakan sholat, untuk mengerjakan kewajiban, misalkan belajar ilmu dunia juga jadi wajib. Jadi belajar ilmu dunia itu nanti berubah-ubah sesuai dengan sikon, tapi hukum asalnya adalah mubah. Adapun belajar ilmu agama, hukum asalnya sampai kita mati adalah wajib, Pak. Makanya nggak ada kata terlambat buat belajar ilmu agama, Pak. Nggak ada kata terlambat, Ibu. Belajar ilmu agama tuh jangan, aduh udah umur segini gimana ya, nanggung. Nggak ada kata nanggung. Kalau belajar ilmu dunia, iya nanggung. Sudah umur tua mau belajar matematika, udah nggak bisa, susah. Ya kan? Sudah umur 50 baru mau belajar rumus ya, IPA ya. Ya nggak kuat. Tapi kalau belajar ilmu agama, Bapak Ibu sekalian, mau umur berapapun nggak ada kata terlambat. Inilah keutamaan ilmu agama. Makanya Allah Ta'ala wajibkan belajar ilmu agama itu apa? Sampai kita masuk kubur.
Artinya sampai kita masuk kubur kita masih bisa belajar ilmu agama. Makanya banyak didapati Pak, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh itu menghafal Quran bisa hafal 30 juz. Banyak itu. Itu menunjukkan bahwa Pak, belajar ilmu agama itu tidak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Nah, coba kalau orang tua ngapal ya rumus-rumus matematika, rumus fisika, nggak akan bisa. Tapi kalau untuk menghafal Quran Bapak Ibu, insya Allah asal ada kemauan, belajar Al-Quran asal ada kemauan, nggak ada kata terlambat. Makanya Bapak Ibu sekalian yang sudah terlanjur berumur, kok kemudian belum bisa belajar ini, jangan putus asa Bapak. Jangan putus asa Bapak Ibu, karena kewajiban belajar ilmu agama itu masih berlanjut sampai kita menghadap Allah. Sehingga nggak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang, ya, tinggal kita ada kemauan atau tidak. Yang jelas prinsip yang harus selalu dipegang dalam belajar ilmu agama itu jangan bilang terlambat. Jangan pernah bilang terlambat. Karena para sahabat terdahulu itu Bapak Ibu sekalian juga banyak yang masuk Islam setelah umur 50. Setelah umur 60 juga banyak yang masuk Islam. Sudah umur sepuh-sepuh begitu baru masuk Islam. Tapi kan menunjukkan di situ nggak ada yang namanya belajar ilmu agama itu terlambat. Makanya sekali lagi, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa berkecil hati. Yang sudah berumur kok belum bisa baca Quran, jangan pernah minder. Karena kalau kita mau belajar ilmu agama khususnya, Allah janjikan kemudahan Pak. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddaqir. Dan kami jadikan Al-Qur'an, ilmu agama itu mudah dipelajari. Tinggal pertanyaannya kata Allah, fahal min muddaqir, adakah di antara kalian yang mau sungguh-sungguh belajar? Itu yang Allah tanyakan. Belajar Al-Qur'an mudah. Pertanyaannya, kalian kita mau bersungguh-sungguh enggak? Bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, sekalipun umurnya sudah sepuh, mungkin sudah berumur, kalau mau bersungguh-sungguh, janji dari Allah apa? Yasaro, mudah. Tapi bagi yang nggak bersungguh-sungguh, ya kan, mau masih muda kayak apapun nggak sungguh-sungguh, ya nggak akan bisa Pak. Mau IQ-nya tinggi kayak apapun, ya, IQ-nya di atas rata-rata misalkan. Tapi kalau nggak bersungguh-sungguh belajar ilmu agama, nggak akan Allah berikan. Ya bahkan orang kafir, orang-orang munafik itu Pak, mereka belajar ilmu agama, belajar ilmu Islam untuk merusak kaum muslimin dari dalam. Ya kan? Kadang kan ada itu orang kafir memerintahkan anak didiknya itu untuk belajar Islam. Belajarnya serius banget, ya dapat dia paham Islam, tapi apa tujuannya untuk merusak kaum muslimin. Makanya nggak heran banyak juga orang-orang kafir di Eropa itu yang hafal Quran juga. Apa tujuannya? Ingin merusak kita. Nah, makanya orang kafir saja kalau mau bersungguh-sungguh Pak belajar Quran, hafal Pak. Hafal padahal kafir. Ya kan? Dia mau bersungguh-sungguh hafal, Allah beri kemudahan. Nah, bagaimana dengan kita yang muslim, mukmin, bertauhid, masa nggak mau belajar? Ya, jadi kuncinya ada pada apa? Kuncinya fahal min muddaqir. Kuncinya kalau mau belajar ilmu agama itu punya kesungguhan enggak? Kalau punya kesungguhan, Allah Ta'ala akan berikan kemudahan. Tapi kalau enggak punya kesungguhan, malas-malesan, merasa sudah berputus asa, ya tidak akan Allah Ta'ala berikan kemudahan. Baik, ini ya yang pertama Bapak Ibu, keutamaan belajar ilmu agama yang pertama. Kemudian yang kedua ini, ya, keutamaan belajar ilmu agama adalah annal ilma min syuruti qubulil a'mal. Setelah kita tahu ya bahwasanya ilmu agama itu hukumnya wajib dipelajari. Kemudian yang kedua, keutamaan ilmu agama itu Pak, bahwasanya ilmu agama itu merupakan syarat diterimanya ibadah. Jadi pentingnya ilmu agama itu kenapa? Karena tanpa ada ilmu Bapak Ibu, ibadah kita nggak akan diterima oleh Allah.
Makanya belajar ilmu agama itu penting. Kenapa? Supaya ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Sahih Bukhari itu, Pak, di dalam babul awal, kitabul awal itu beliau menyebutkan tentang apa? Babul ilmi qabla qauli wal amal. Bab tentang wajibnya ilmu sebelum berucap dan berbuat. Jadi di dalam agama kita itu apa Bapak Ibu? Segala-galanya itu harus pakai ilmu. Makanya bisa dikatakan agama yang mencerdaskan kaumnya itu agama Islam. Kenapa? Karena apa tadi? Segala sesuatu di dalam Islam itu harus punya ilmu. Bukan modal ikut-ikutan, bukan modal pakai perasaan, apalagi modal pakai hawa nafsu. Tapi semuanya di dalam Islam itu diatur pakai ilmu Bapak Ibu. Sehingga ibadah apapun, sebanyak apapun itu, sebagus apapun itu, kalau tidak dibangun di atas ilmu, maka ibadahnya tidak akan sah. Jadi ilmu itu penting. Makanya sampai dikatakan bahwasanya belajar ilmu agama itu Bapak merupakan kewajiban yang paling wajib di dalam Islam. Kenapa? Karena kewajiban-kewajiban yang lain itu kayak sholat, zakat, puasa, haji, itu nggak akan sah kalau dikerjakan tanpa ilmu. Makanya belajar ilmu agama kewajiban yang paling wajib dari kewajiban-kewajiban yang lain. Ya orang sholat nggak pakai ilmu gimana ceritanya Pak? Ikhlas sih ikhlas. Tapi kalau nggak pakai ilmu gimana? Sholat maghrib 4 rakaat gimana ceritanya? Sah nggak? Nggak akan sah kan? Nah, makanya di situ menunjukkan bahwa apa? Ilmu itu merupakan syarat diterimanya ibadah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, kebutuhan kita ini Pak kepada ilmu itu lebih banyak dibandingkan kebutuhan kita kepada makan Pak. Bahkan setiap gerak-gerik kita ini Pak, setiap apa itu kata-kata yang keluar dari mulut kita ini Bapak Ibu sekalian, semuanya itu akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apabila ada perbuatan kita, ya kata-kata kita yang tidak sesuai dengan ilmu, maka itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya Imam Ahmad bin Hambal Pak, beliau mengatakan apa? An-nasu ahwaju minal ilmi ilal ilmi minal aqli wasyara. Kebutuhan manusia itu Pak Ibu kepada ilmu melebihi kebutuhan makan dan minum. Ya, kenapa? Makan dan minum itu kata beliau, kita butuh makan dan minum sehari kata beliau paling 2-3 kali makan minum. Yang 4 kali 5 kali itu ya menyalahi fitrah mungkin ya. Jadi fitrahnya manusia itu makan ya 2-3 kali. Ya kan? Nah, tapi untuk ilmu Pak, kebutuhan kita kepada ilmu itu bukan sekali 2 kali. Dalam sehari itu Pak, kita butuh ilmu berapa kali? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira manusia itu butuh ilmu setiap hari berapa kali? Kalau makan dan minum kan tadi dikatakan 2-3 kali lah. Kebutuhan kita kepada ilmu kira-kira berapa kali Pak? Jawabannya kata Imam Ahmad bagaimana? Jawabannya kebutuhan manusia kepada ilmu itu setara dengan setiap apa? Fi kulli anfasihi. Setiap helai nafas yang keluar dari hidungnya itu butuh ilmu Pak. Berapa kali kira-kira nafas kita keluar dari hidung nih? 100 kali sehari? Gak terhitung lah. Seperti itulah kebutuhan kita sebagai seorang hamba kepada ilmu Pak. Maka jauh sekali perbandingannya. Maka amat buruk sekali Pak. Orang yang tahu ilmu itu sangat penting, sangat dibutuhkan, namun dia lebih semangat mencari makan dan minum melebihi semangatnya mencari ilmu. Kalau untuk nyari makan dan minum, nyari dunia, betapa semangatnya. Tapi kalau belajar Quran, hadir di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, belajar ilmu, malas-malesan. Hati-hati, orang yang hanya pintar saja dalam urusan dunia, kemudian dia malas, bodoh dalam urusan agama, dikira nggak ada ancamannya Pak?
Orang yang sekedar pinter saja, semangat saja dalam mencari dunia, tapi tidak semangat mencari ilmu agama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, abghadun nasi indallah alimun bid dunya jahilun bil akhirah. Manusia yang paling dimurkai oleh Allah, manusia yang paling dibenci oleh Allah, siapa kira-kira? Alimun bidunya, orang yang begitu pinter, alim kalau dalam masalah dunia, wajahilun bil akhirah, tapi kalau dalam urusan akhirat ilmu agamanya nol, nggak paham. Ditanya ini halal apa haram, wah nggak tahu. Ini hukumnya wajib apa sunnah, waduh nggak tahu. Tapi kalau urusan dunia, subhanallah, semangatnya luar biasa, pinternya luar biasa. Kalau untuk urusan dunia, gelarnya saja sampai ya doktor mungkin. Tapi kalau untuk urusan akhirat, sama anak TK saja kalah. Subhanallah. Orang yang kayak gini Bapak Ibu, jangan dikira nggak ada ancamannya. Ternyata di dalam hadis Nabi SAW sudah mengingatkan, hati-hati bagi orang-orang yang hanya pinternya itu dalam urusan dunia saja. Hati-hati bagi orang yang semangat belajarnya itu cuman belajar ilmu dunia saja. Tapi ketika belajar ilmu akhirat, belajar ilmu agama, dia bermalas-malasan. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari kita ingatkan ya, anak-anak kita, generasi kita itu jangan sampai cita-cita kita kepada dunia, kesuksesan anak kita untuk dunia menjadikan kita lupa mendidik anak generasi kita dengan perkara akhirat. Jangan sampai kita mendidik generasi yang nantinya akan dimurkai oleh Allah. Makanya hati-hati ketika seorang bapak, seorang ibu hanya memotivasi anaknya saja untuk belajar dunia, tapi ketika untuk belajar agama, belajar ilmu agama, belajar ilmu syar'i, ia malas-malasan. Ya, hati-hati. Pada hakikatnya kalau kita seperti itu, Pak, pada hakikatnya kita sedang mengantarkan anak kita untuk dimurkai oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, betapa jahatnya seorang bapak, betapa jahatnya seorang ibu yang hanya memikirkan urusan dunia anaknya saja. Sedangkan ketika lihat anaknya belum paham agama, belum bisa baca Quran, belum bisa ini dan itu, dia santai-santai aja. Orang tua yang seperti ini, Pak, ibu bapak yang seperti ini termasuk ibu bapak yang paling jahat. Kenapa? Karena pada hakikatnya dengan sikap bapak ibu yang seperti itu sedang mengantarkan anaknya agar dimurkai oleh Allah. Makanya berhati-hati sekali lagi ya. Makanya sekali lagi, kenapa belajar ilmu agama itu penting? Karena setiap ibadah kita itu Bapak Ibu wajib hukumnya berdasarkan ilmu. Jadi Islam itu ya memerintahkan pemeluknya kaum muslimin itu untuk menjadi pribadi yang cerdas. Bahkan Pak, termasuk syarat sahnya Islam, di antara ilmu itu ada yang menjadi syarat sahnya keislaman. Artinya kalau sampai ada orang mengaku muslim, kok sampai nggak paham tentang ilmu ini, bisa batal Islamnya Pak. Ilmu apa kira-kira? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu tentang la ilaha illallah, ini ilmu yang statusnya Pak, kedudukannya itu sebagai syarat sah keislaman kita. Makanya kan kita hafal Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu apa? La ilaha illallah. Lah, kunci surga la ilaha illallah itu ada giginya Pak. Setiap kunci itu ada giginya. Lah itu syarat, gigi itu syarat kunci. Ya, syarat la ilaha illallah itu ada 7 kata para ulama. Yang pertama apa? Al ilmu Pak. Sehingga kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi syarat-syaratnya nggak terpenuhi, nggak akan diterima oleh Allah. Ibarat kita masuk sekolah, ibarat kita daftar apa itu? Kerja. Ya, ibarat kita mau daftar kerja, tapi kita nggak bawa syarat-syaratnya, sekedar ngomong saja, kira-kira diterima nggak? Nggak diterima. Ibarat kita mau masukin anak kita ke sekolah, sekedar ngomong saja, Pak, masuk ini anak saya sekolah, tiba-tiba langsung masuk saja ke sekolah, kira-kira nggak pakai syarat diterima apa enggak? Nggak akan diterima Pak.
Lah begitulah keadaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Lah salah satu syaratnya itu apa Pak? Ilmu, ibu sekalian. Lah makanya di antara ilmu itu ada yang menjadi syarat sahnya keislaman kita. Nah, makanya sekali lagi ya, ini belajar ilmu agama itu penting sekali. Bukan hanya menjadi syarat diterimanya ibadah kita, bahkan ada ilmu agama itu yang menjadi syarat sahnya keislaman kita. Yaitu apa? Ilmu tauhid. Kita harus tahu ilmu tauhid itu apa. La ilaha illallah itu menuntut kita untuk apa. Rukun-rukun la ilaha illallah itu apa. Lah, ini pembahasan-pembahasan yang kalau sampai orang tidak tahu, maka bisa beresiko kepada apa Bapak Ibu? Kepada batalnya keislaman, tidak sahnya Islam orang tersebut. Naudzubillah. Baik, ini perkara yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, kita sampaikan 4 saja Bapak Ibu sekalian pada kesempatan malam hari ini. Ya, kita mungkin belum masuk kepada kisah-kisah ya. Karena kalau kita langsung masuk ke kisah tapi kita belum tahu tentang keutamaan ilmu, nanti kita kaget. Ya, yang menjadikan nanti kisah-kisah para salaf itu menakjubkan sekali. Sampai nanti kita akan terheran-heran tuh. Ada yang sampai rela menjual ya, ada yang sampai rela menjual apa yang dia miliki, memilih miskin hanya demi ilmu agama, Pak. Ada yang sampai melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali hanya untuk mengambil satu hadis. Ada yang sampai mau mati itu. Ulama yang sampai mau mati kehabisan bekal, nekat ya melakukan perjalanan jauh hanya demi sekali lagi mendengar satu hadis. Itu nanti kita akan terheran-heran. Ada yang orang kayak gitu. Akan takjub betul kita, Pak. Banyak sekali nanti kisah-kisahnya. Lah, kita harus tahu landasan mereka sampai berani seperti itu apa ya? Ini mereka adalah orang-orang yang paham betul tentang kedudukan dan keutamaan ilmu agama. Kalau kita tahu-tahu baca kisah, kita nggak tahu keutamaan belajar ilmu agama itu seperti apa ya, nanti kita nggak akan kurang termotivasi. Tapi kita kalau sudah tahu keutamaan belajar ilmu agama itu seperti apa, kedudukannya seperti apa, insya Allah dengan baca kisah kita akan semakin mantap, ya kan? Nah, baik, ini yang ketiga dulu tentang keutamaan belajar ilmu agama, ya kita katakan bahwasanya innal ilma asyraful wujudi fil ard. Keutamaan ilmu agama itu Bapak, Ibu sekalian, ilmu agama itu merupakan sesuatu yang paling mahal, yang paling berharga di bumi ini. Jadi ilmu agama itu sesuatu yang paling mahal. Jadi kalau kita mau tahu sesuatu apa yang paling mahal nilainya di bumi, di dunia ini, bukan emas, bukan. Tapi sesuatu yang paling mahal nilainya di dunia ini, ya tentunya di mata Allah ya Pak, adalah ilmu agama Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang paling berharga di dunia ini di mata Allah adalah ilmu agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Yunus, ya, dalam surat Yunus ayat yang ke-58. Allah taala mengingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada siapa? Kepada kaummu. Bagaimana? Bi fadlillah, dengan karunia dari Allah. Apa itu karunia dari Allah, Pak? Ilmu agama, Bu. Karunia dari Allah dalam ayat ini, surat Yunus ayat 58. Ini kata para ulama, yang dimaksud dengan karunia dari Allah itu ilmu agama Islam. Kemudian wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Kata ahli tafsir, apa itu rahmat Allah dalam ayat ini? Rahmat Allah dalam ayat ini adalah Al-Qur'an. Jadi dengan ilmu agama, dengan Quran, katakan kepada mereka yang punya ilmu agama, katakan kepada mereka yang mau belajar Quran, kata Allah bagaimana? Fabidzalika falyafrahu. Hendaknya mereka itu berbahagia, senang ketika bisa belajar ilmu agama. Senang ketika bisa belajar Quran. Kenapa? Kata Allah, huwa khairum mimma yajma'un. Masya Allah.
Sesungguhnya ilmu agama yang mereka pelajari, Al-Quran yang mereka pelajari itu jauh lebih baik dibandingkan seluruh perkara dunia yang mereka kumpul-kumpulkan. Masya Allah. Ini Allah yang bicara, khairum mimma yajma'un. Lebih baik dari seluruh perkara dunia yang kalian kumpul-kumpulkan. Menunjukkan di sini apa Bapak? Menunjukkan ilmu agama itu nilainya di mata Allah lebih berharga dibandingkan seluruh dunia dan seisinya. Gak ada di dunia ini yang nilainya lebih berharga di mata Allah melebihi ilmu agama, Pak. Wong dunia itu sebenarnya di mata Allah tuh murah banget, Pak. Dunia itu dengan 2 rakaat sholat qobliyah subuh saja sudah gak ada bedanya itu. Ya, rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma 'alaiha. 2 rakaat salat subuh saja itu lebih baik dibanding di sisi Allah dibandingkan dunia dan seisinya. Makanya di mata Allah tuh dunia tuh sebenarnya enggak ada nilainya. Bahkan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dunia di mata Allah itu tidaklah lebih mulia dibandingkan sehelai sayap nyamuk, Pak. Jadi dunia itu di mata Allah sebenarnya murah banget. Apa kira-kira yang paling mahal di dunia ini di mata Allah? Tidak lain yang paling mahal, yang paling berharga di dunia ini di mata Allah adalah ilmu agama. Makanya ulama itu adalah orang yang di mata Allah kedudukannya paling mulia, paling tinggi. Kenapa? Karena mereka itu punya sesuatu yang paling mahal nilainya di hadapan Allah. Makanya ulama disebut sebagai apa, Pak? Warasatul anbiya. Orang berilmu itu warisan Nabi. Sampai-sampai apa? Saking berharganya ilmu itu apa? Satu-satunya warisan Nabi itu cuma ilmu, Pak. Kalau seandainya harta itu harta itu berharga, tentu Allah akan menjadikan harta itu sebagai warisan Nabi. Tapi kan enggak. Harta itu warisan Fir'aun dan Qarun. Kita tahu Fir'aun dan Qarun gimana nasibnya, Pak? Diazab, ditenggelamkan oleh Allah. Sedangkan warisan para nabi itu apa? Ilmu, Pak. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirham. Kita harus tahu para nabi itu gak ada yang mewariskan kepada umatnya harta, dinar, dirham. Walakin yuwarisu ilman. Tapi yang diwariskan oleh para nabi itu kata Rasulullah adalah apa? Ilmu. Makanya ini menunjukkan bahwa ilmu itu berharga. Kenapa? Karena Allah Ta'ala jadikan warisan para nabi itu hanya ilmu saja. Faman ahadahu kata Rasul, faqad ahada bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil warisan nabi berupa ilmu ini, sungguh orang itu telah mengambil bagian warisan yang menguntungkan. Beruntung, Pak, orang yang dapat warisan nabi. Apa itu? Ilmu agama. Maka jangan sampai kita ini hanya rebutan warisan Qarun saja, rebutan dunia. Padahal dunia itu apa? Warisannya si Qarun, kan kita tahu. Tiap kali kita dapat harta kalian kan biasanya bilang Qarun, harta Qarun kan. Nah, jadi dunia itu harta itu warisannya Qarun. Jangan sampai kita hanya berlomba-lomba cari warisannya Qarun yang telah dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah. Padahal di sana Allah telah memilihkan kepada kita warisan yang paling berharga, yaitu ilmu agama. Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai ya, para salaf terdahulu itu, Pak, saking berharganya ilmu agama di mata mereka, Pak. Mereka itu ya menjadikan tolak ukur kemiskinan itu bukan dari harta, Pak. Jadi saking berharganya ilmu agama di masa mereka terdahulu, di masa kejayaan terdahulu ya, di masa kejayaan umat Islam terdahulu, mereka itu sampai menjadikan tolak ukur di mata para ulama, tolak ukur kemiskinan itu bukan dari harta. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan apa? La tahsabannal faqra man faqadal ghina. Jangan kamu anggap, kata beliau, orang yang miskin, orang yang fakir, itu orang yang gak punya harta. Kata beliau, jangan. Di mata para salaf itu orang miskin bukan orang yang gak punya harta. Walakin man faqadad din huwa min aqdhamil faqr. Akan tetapi orang yang kehilangan ilmu agama, orang yang tidak mau belajar ilmu agama, dikasih kesehatan oleh Allah, gak mau dia gunakan untuk belajar ilmu agama,
Maka kata beliau, itu adalah orang miskin yang sebenar-benarnya. Coba saking mahalnya ilmu agama di mata para salaf pendahulu kita terdahulu, para pendahulu kita, mereka menimbang kemiskinan itu dilihat dari ilmu agama. Orang kok semangatnya cuma cari dunia saja, tapi kalau belajar ilmu agama malah saya itu orang miskin kayak gitu tuh. Itu sampai seperti itu loh Pak, para salaf terdahulu tuh menilai kemiskinan. Lah, di zaman kita ini kan kemiskinan, ya tak, kemuliaan, kehormatan, tolak ukurnya kan sudah berubah. Dari sisi apa? Dari sisi harta. Orang berharta dimuliakan dengan sedemikian mulianya. Bahkan pemuliaan kepada orang kaya melebihi pemuliaan kepada orang berilmu. Subhanallah. Sudah kebalik-balik kan. Nah, makanya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, di dunia ini di mata Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang lebih berharga melebihi berharganya ilmu agama. Dan Masya Allah Pak, ini kemurahan Allah Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah Ta'ala menjadikan ilmu agama itu sebagai sesuatu yang paling berharga. Menurut hukum manusia, sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling mahal itu biasanya kan langka. Ya kan? Langka. Mobil yang paling mahal di dunia itu cuma 4 aja Pak. Mobil apa itu? Kata yang punya cuma 4 orang di dunia itu. Lah itu kan biasanya menurut hukum manusia kan. Sesuatu yang berharga, semakin berharga nilainya, semakin langka jumlahnya. BBM aja setiap kali dinaikkan jadi langka. Ya padahal belum tentu ya paling berharga kan. Itu menurut hukum kaidah manusia. Tapi bagi Allah Pak, ketika Allah menetapkan, menjadikan ilmu agama sebagai sesuatu yang paling berharga, justru Allah Ta'ala menjadikan ilmu agama itu apa? Bertebaran di mana-mana, mudah dipelajari di mana-mana. Masya Allah, ya, mudah pakai HP bisa, di masjid-masjid banyak tausiah, nggak bisa dengar masjid di, ya pakai menggunakan apa? Internet bisa mendapat ilmu agama. Luar biasa, ini kemurahan dari Allah. Ketika Allah menjadikan apa? Ilmu agama sebagai sesuatu yang paling berharga, Allah Ta'ala jadikan belajar ilmu agama itu penuh dengan kemudahan. Makanya sangat keterlaluan sekali. Sangat keterlaluan sekali orang yang sudah dijadikan ilmu agama itu sebagai sumber kekayaan, sesuatu yang paling mulia, justru dia malah malas untuk mempelajarinya. Mudah dipelajari tapi tetap saja malas untuk belajar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini poin yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir ini ya, keutamaan belajar ilmu agama, keutamaan ilmu agama dan keutamaan orang yang mempelajarinya, bahwasanya annal ilma hayatul lil qalbi wa hajizun minal dhalal. Ilmu agama itu Bapak, Ibu sekalian, merupakan sumber kehidupan bagi hati kita, Pak. Sekaligus ilmu agama itu sebagai perisai, dinding, pembatas antara diri kita dengan kesesatan, Pak. Ini luar biasa ilmu agama itu, Pak. Tanpa ilmu agama itu, Bapak Ibu, hati kita nggak bisa hidup. Padahal sesuatu yang paling bermanfaat nanti di hadapan Allah itu apa? Hati yang hidup, Pak. Yaumala yang fa'umalun wala banun, kata Allah. Ingatlah kalian wahai manusia, ketika nanti kalian akan mendatangi suatu hari yang mana harta, keluarga, karib kerabat kalian, keturunan kalian tidak bermanfaat semuanya. Yang bermanfaat di sisi Allah apa? Hati yang bersih, hati yang hidup. Lah gimana agar hati bisa hidup? Syaratnya ilmu, Pak. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, ya, ja'alallah, Allah Ta'ala menjadikan ilmu agama bagi hati itu seperti air hujan bagi bumi, Pak. Jadi ibarat ilmu agama bagi hati kita itu seperti air hujan bagi bumi. Kita lihat kira-kira kalau di bumi ini lama nggak turun hujan, kondisinya kayak apa, Pak? Ibu? Kering, kerontang, pohon-pohon mati, binatang-binatang mati, makhluk-makhluk banyak yang mati. Lah, kayak gitu kata Imam Ibnu Hajar, ibarat hati yang nggak pernah digunakan untuk belajar ilmu agama. Hati orang-orang yang nggak pernah ada
ada di majelis ilmu keadaannya kayak tanah yang nggak pernah disiram air, gersang, nggak ada kehidupan. Fa innahu la hayata lil qalbi illa bil ilmi. Tidak ada kehidupan bagi hati kecuali dengan ilmu. Bahkan Imam Ibnu Qayyim juga mengibaratkan, Pak, ya, mathalul ilmi lil qalbi kalma ilis sama. Ya, permisalan ibarat ilmu agama bagi hati seorang hamba itu, Pak, Ibu, kata beliau Imam Ibnu Qayyim, seperti air bagi ikan, Pak. Ya, kira-kira ikan tanpa air gimana, Pak? Matilah. Ya kayak gitu kalau ilmu punya hati tapi nggak pernah digunakan, dihadirkan hatinya untuk berangkat ke majelis ilmu, nggak pernah mau dengarkan ceramah, nggak pernah mau mendengarkan khutbah, nggak mau pernah hadir di majelis ilmu, keadaan hatinya mengenaskan seperti ikan yang diangkat dari air, mati. Makanya betul kalau dikatakan apa? Ilmu agama itu sumber kehidupan bagi hati kita. Dan yang penting sekali lagi termasuk juga ilmu agama itu pembatas, Pak, antara kita dengan kesesatan. Ya. Jadi orang yang jauh dari ilmu agama, hidupnya itu sangat dekat dengan kesesatan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bagaimana? Ya, beliau mengatakan apa? Man faqadal ilma, siapa yang kehilangan ilmu maka syaitan akan mudah menyesatkannya. Nah, maka berhati-hati ya. Jadi sekali lagi inilah pentingnya kenapa kita harus belajar ilmu agama. Semakin kita paham ilmu agama, semakin kita jauh dengan kesesatan, Pak. Tapi semakin kita malas, kita bodoh dengan ilmu agama, kita nggak tahu halal haram, kita nggak tahu tauhid dan syirik, kita nggak paham sunnah dan bid'ah, ya, maka kita akan semakin dekat dengan kesesatan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini baru poin pertama, Bapak Ibu, yang baru kita bahas. Jadi sebelum membahas tentang apa itu jejak-jejak, melihat jejak-jejak ya, kisah-kisah maksudnya, kisah-kisah bagaimana para pendahulu kita, para salaf kita terdahulu dalam belajar ilmu agama, yang nanti kalau kita mendengar dan membacanya betapa akan takjubnya kita melihatnya, mendengarnya. Maka terlebih dahulu tadi kita sudah bahas agar memotivasi diri kita tentang keutamaan belajar ilmu agama yang ternyata Masya Allah begitu luar biasa keutamaan bagi orang-orang yang belajar ilmu agama. Maka setelah ini marilah Bapak Ibu sekalian kita jaga kesungguhan, kesemangatan kita dalam belajar ilmu agama. Ya, karena resikonya berat. Kalau sampai kita malas belajar ilmu agama, apalagi kalau sampai betul-betul kita tinggalkan, nggak mau sama sekali belajar ilmu agama, naudzubillah, pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah. Bahkan baru di padang mahsyar saja sudah berat, apalagi nanti dihisab, apalagi nanti di mizan, belum lagi nanti kita harus melewati sirat, jembatan yang menentukan antara surga atau neraka. Naudzubillahi min dzalik. Baik, demikian mungkin Bapak Ibu sekalian untuk kajian ya, pembahasan tentang jejak-jejak para salaf terdahulu dalam menuntut ilmu. Kita baru bahas mukadimahnya. Semoga ini bisa menjadi penyemangat ya, motivasi bagi kita semua agar kedepannya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menelantarkan ilmu agama, tidak mau belajar ilmu agama. Mari kita sama-sama saling memotivasi ya, sesama jamaah, sesama keluarga, anak kepada bapak ya, bapak kepada anak, kepada istri, sama-sama kita belajar ilmu agama agar kita semua selamat dari kesesatan dan agar kita semua ya mendapatkan ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian untuk kajian pada malam hari ini. Mungkin kita cukupkan, yang benar semata-mata hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Yang banyak kekurangan, khilaf adalah dari diri kami pribadi, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon keikhlasannya jika ada kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, tingkah laku yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami cukupkan. Aqulu qouli hadza wa nastaghfiruhu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa nastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.